Beliau kampus universitas kita mengajak kerjasama terkait pemanfaatan teknologi yang pada hijau ya. Jadi mungkin sebelum saya lanjutkan ke nantinya penerapan teknologinya, saya mau tanya dulu sama Pak Wardono sama Pak Rotis, kira-kira seputar ladang hijau ini gimana perspektifnya? Enggak, nanti siapa yang sampai menjelaskan atau sampai menambahi, bisa Pak Wardono atau Pak Rotis yang terkait ceritakan. Pertanyaan pertama, mungkin boleh diperkenalkan Pak Wardono, Pak Rotis, kira-kira ladang hijau itu siapa dan mulai dah. Saya kan mulai tahunnya ya, Ye, mulai tahunnya 2022. 2022. Ya, ya. Berarti kita bisa tahun berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun 4 tahun. langsung sampai saat ini. Tanaman melon. Berarti di bidang tanaman melon saja. Iya. Saja. Bagian yo kan ada 2 lahan. Ye, Nah, sebagian saya bikin tanaman hijau, kalau yang artinya tanaman padi sama yang ada sekarang ya bisa ngabur. Yang belum pakai situsnya, nanti kedepannya kita tidak tahu ya, nanti atau dibuat melon semuanya kan tidak tahu. Bertahap untuk pendanaan dan pendanaan yang memang belum mencukupi. Ya sementara itu sementara konsentrasi saja melon. melon. 2022 ini. Ini luasnya pinten hektar Pak? Banyak hektar ini Apa hitungan no? Lahu tam? are ya. Yang dibuat genbos itu sementara 6 1445 ya, panjang 45, lebarnya 14. Yang sebelah baratnya itu 9,5 dan 2 genbos. Oh ada 2 lahan Ada lahan Nah, itu semuanya kepake ya? dipakai Panjang kali lebar tuh full kosong. Terus terkait air air mudah mas, ini daerah sini aman PDAM. Sungai juga ada, tapi nyamannya petirinya kan dari PDAM. Kalau sungai itu banyak hidupnya kan di utara kan banyak ternak. Kita menghindari penyakit itu kan, kita antisipasi, kita bikin apa itu PDAM. Insya Allah aman. Kalau air aman, bukan ditandon Pak. Ada Ada tanduk. tandonnya juga. Ada tandonnya. Setiap masing-masing lokasi Tanduk. tadi ada Ada. tandonnya. Kalau untuk pupuk terus nih, nutrisi pupuk Ya kita mix sendiri untuk pupuk, terutama untuk pupuk yang pupuk akar itu sama sendiri pupuk kita sesuaikan dengan dosis yang di pabrik untuk kita. Dan ini apa terus setiap periode setiap tanaman kan tak sama ya kebutuhan pupuk mengamati. Kita lihat kondisi tanaman, kondisi kalau kesulitannya sementara ini mungkin terkait monitoring atau apa ada. terutama kita nggak tahu ya kondisi suhu di dalam itu sekarang berapa kan. Melon kan butuh suhu yang teratur, terus selain suhu kelembapan juga pengaruh. Kelembapan itu pengaruh berapa jamur, karena kalau hujan itu terlalu lembab jamur itu cepat menyebar. Kalau terlalu panas juga daun itu ketika di atas 33 derajat atau itu tanaman akan berhenti berfotosintesis. Kalau terlalu panas
tekan mempengaruhi. Di monitornya nggak kesulitan nih. Nggak ada sampai sekarang. Tapi sekarang jadi cuma pilih Feeling dan lihat kondisi tanaman aja. Kan kita kan langsung praktek mas, langsung praktek. Kalau Dari saya nggak paham bahasanya gitu Pak Wahyu, Iya, Pak Wes ini. Ada istilah pertanian yang mungkin saya nggak paham. Kalau dari nandur pertama sampai panen itu berapa lama? paling maksimal itu dia 10 hari. itu teh Mungkin ada satuan apa? Hari setelah tanam, sebenarnya HST. Oh, 70 hari setelah tanam itu Panen. aneh. Kan waktu penyemai kan ada itu. iya Ada dari sendiri. Itu. Kalau semai itu HSS. Kalau HSS kepanen itu 77-78. Mulai Mulai Penyemai. dari benih, Benih. jadi apa-apa sampai panen itu 77 hari sampai kurang lebih dari benih sampai jadi melon pinten 2 bulan 17 hari ya. Bisa itu. 3 bulanan lagi. Iya 3 bulan. 3 bulanan. Jadi satuannya pakai HST atau HSS tadi? kita lebih acuan ke HST. Kalau HSS kita posisi pindah tanam menyesuaikan kondisi tanaman dan bencana tersebut. Kalau untuk satuan nutrisi nih, Satuan nutrisi ppm dan pembacaan air itu pakai pH. Itu juga ada boleh dibantu. monitor yang terus kan harusnya monitor air sama pupuk itu kan continue ya. Mungkin pagi jadi sekian ppm sekian pH, tapi kan nanti sore ketika cuaca panas atau hujan itu kan pasti ada perubahan itu kita bisnya di sini. Oh, nggak ada monitoring. Cuma kontrol manual. Jadi kalau kita terus di kalau kita Biasanya targetnya berapa ppm atau berapa pH? kalau pH ideal itu 5,5 sampai 6,3 pH. Yang benar mendekati basah. Ya, Kalau asam, kalau asam kan optimal. tidak mendekati basah. Kalau terlalu rendah atau terlalu tinggi, daya serap Efeknya melonnya lambat atau masalah. Daunnya kena bercak. daunnya gitu Pak, Daunnya. bukan ke buahnya. Termasuk Bang, pertumbuhan lambat. Daun pengaruhnya nggak? Buah. Suhu ruangan yang ideal Obat. buah juga 27 atau semakin dingin semakin ideal. Enggak juga, tapi yang penting tidak melebihi 32 derajat tadi supaya fotosintesis terus berjalan. Jadi harusnya itu kan ada kayak semacam blower untuk nyerap udara dari dalam keluar, otomatis berjalan ketika parameter suhu itu tercapai. Berarti suhu idealnya itu kalau bisa sebenarnya di bawah 32. Ya, mentok 33 lah ya. Kalau pencahayaan gimana Pak? Pencahayaan Harus kita ada cahaya langkah- matahari. Butuh cahaya matahari terus kan tanaman ini Oh ya, atau malah butuhnya gelap atau gimana? Terang. Oh, butuh terang Pak. Itu gimana? tapi ada kadar waktu yang ditentukan ya, enggak harus selalu siang matahari, malam kena lampu nggak boleh, akan pengaruh ke pengolahan juga. Jadi ketika awal fase vegetatif itu nyala 2 jam lampu di malam hari. 2 atau 3 jam. Setelah itu mendekati proses pemindahan dari vegetatif ke generatif itu dikurang jadi 1 jam. Setelah itu lampu malam benar-benar off supaya tanaman itu fokus untuk mengolah apa yang dimasak ketika siang untuk menjadi. Nah, ini yang nyalakan matikan lampu. Timer otomatis nggak ada aturan ini umur sekian harus nyala sekian jam. Jadi kita pukul rata dari jam 7 sampai jam 9 jam 10. Kalau di yang melon itu ada istilah konsentrasi. Jam. Ini beda Pak. Bahwa Sementara kalau dulu pengalaman ya dari awal memang belum tahu tekniknya.
dulu manual mas, dari apa bakal buah itu kita kalau Jawa itu kawinkan, polinasi setiap apa bunga itu satu persatu kan lama, itu kan waktu yang pagi kalau sore kan kita tidak dapat. Polinasi ini mana bu? Polinasi Kawinkan dan bacaan ke Supaya jadi buah. ya sebut kemarin kan sudah itu ada teman yang berpengalaman lebah di dalam itu dikasih lebah yang polinasi kan Berapa waktu polinasi berapa ASP? Jadi setelah setelah tanam. kan nggak mesti mas, tinggal pertumbuhan kadang-kadang 25 tahun hari itu sudah itu tumbuh Bisa dipolinasi. ya kadang jadi dulu kondisi tanaman kali ini enggak Mau nyoba pada kayak serum. Jadi kalau saya baca atau saya dengarkan Pak Waktu sama Pak Royce, masalah utamanya monitoringnya itu yang masih manual, masih ngelihat, masih feeling gitu ya. Iya. Kalau target panen berapa Pak? Wah, Target ini untuk mencapai buah yang baik tapi kalau bisa itu per buah bisa menghasilkan minimal 1,5 kilo. 1,5 kilo. Per pohon dibuahkan satu Pohon dibuatkan satu. karena kita ngejar grade premium. Jadi kalau untuk dua greenhouse ini atau satu greenhouse ini kira-kira berapa Pak? Sampai ton? Pinter. Nanti Target pasti ada 2 ton. buat memang habis nih. bagus deh mas. Kadang-kadang ya satu kan ya, Pernah Pak gagal panen Pak? Pernah ya? cara gagal tapi ya tinggal seperti banyak lah ya benar-benar nol enggak karena ya itu mas yang kemarin praktekan dari pengairan dari sungai kena virus akhirnya kan kena busuk batang Tangnya busuk. kalau sudah itu sudah nggak kena di atas masuk mungkin nanti kemarin dulu Dari target berarti kalau satu greenhouse 2 ton gitu. 2 ton, greenhouse satunya ini 2 ton. Total 4 ton gitu. Oh, nggak bisa. nggak bisa Karena setiap greenhouse panennya beda. jangan Jadi greenhouse kita ini bulan ini bulan panen. Oh, di Rolling. rolling gini. Buat itu kita Kalau manajemen waktu itu. tenaganya yang kan ya tenaga kan ya uang nek modalnya setunggal greenhouse sampai itu. Modal awal Greenhouse itu dari bibit dulu atau tanpa ngitung ya, tanpa ngitung biaya lahan ya. Ya, berarti nggak Ini benar lahan bangunan ya. Lahan sudah ada, bangunan sudah ready, udah siap. Makanya saya mau nandur melon nih, itu modalnya rata-rata tuh operasional ya Jadi dengan hasil 2 ton ya, misalnya 2 ton masuk sampai pinter 2 ton hasil. Kalau tercapai hasil 2 ton ya perlunya itu dibandingkan 2 ton. Lo betulnya jenis tiga jenis ya. Anggap Ada aja rata-rata beda jenis. Kalau rata-rata pasti di atas 11.000 satu buah melon 1 kilo. 1 kilo. yang satu buah itu berapa on Dan modal 7 Kalau 2 ton tercapai itu 310 sih. berarti 30 juta ya. Berarti dari 7 juta jadi 30 juta. Karena itu target bahkan tercapai. Panen setiap 2 bulan. 3 bulan. Anggap saja 3 bulan. masa pengelolaan Si 20 juta lah ya. Ya, nanti sepotong itu listrik. Air listrik ini ada. Ada. Listrik ada ya. Air ada. Airnya PDAM tadi. Terus
bagus. Untuk nutrisi ya ada jenis melon tak? Jenis melon itu apa itu? Banyak kok. Jakarta, Itanon, terus Blues ini. terus oke nanti ya. Tapi yang sering kita pakai itu ada di Jakarta. Yang ini kita baru Yang paling lain kan manis gitu, terus tahan aman dan tahan busuk. ya dari segi tanaman oke, dari segi buah manis dan enak, harga jual bagus saja. Tapi bibitnya saja itu sulit dari 5 juta gitu. Gitu. Oh, berarti dari 7 juta tadi itu bibit 5 juta. Belum kalau intanol. Oh, kalau intan Belum. intanon sampai 10 juta, Bisa jadi 10 juta. Tapi hasilnya nggak 7.000 bos, per kilonya tuh. ya di 20. 18. Enggak. Tapi kita lebih mudah plus minus ya, perawatan juga lebih. Mungkin itu dulu Pak Wano. Nanti kalau boleh saya diajak jalan-jalan dan mau lihat-lihat sama Pak Rois ya. Iya, Pak Rois. Dr. Mawon, terima kasih atas penjelasannya Pak Wano dan Pak Rois. Teman-teman, nanti kita jalan-jalan ke greenhouse-nya Pak Wano. Bye, thank you. Kopinya Pak Min, kopinya Pak Min. Halo guys, hari ini kita berada di greenhouse melon ladang woh ijo. Ini bentuknya greenhouse-nya, melon-melonnya. Ya, kalau ini masih belum tumbuh ya, yang di belakang saya ini masih belum tumbuh, jadi masih belum terlihat. Tetapi kalau sudah ada buah melonnya, kira-kira nanti jadinya seperti ini.